Film yang satu ini jelas berpotensi memecah fans menjadi dua kubu. Bukan cuma soal selera, tapi sudah terasa seperti refleksi geopolitik dunia. Ulasan tentang film ini sudah bertebaran di mana-mana, lengkap dengan berbagai reaksi dan bahkan tendensi. Ada yang memuja, ada pula yang berambisi untuk meruntuhkannya. Tapi begitulah dunia kritik. Tidak ada opini yang benar-benar absolut. Semua sudut pandang valid. Lalu, saya sendiri ada di posisi mana? Apakah sama seperti kalian? Universe, let's talk about Superman. Sebelum saya mulai, saya pengen memberikan peringatan bahwa video review ini kemungkinan akan berisi komentar spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Baru lanjut lagi untuk menonton video yang satu ini. Bercerita tentang Superman yang dikalahkan oleh sosok misterius yang dikenal sebagai Hammer of Boravia, yang kemudian terungkap adalah Ultraman, dikendalikan oleh teknologi milik Lex Luthor. Superman yang terluka parah kemudian dibawa oleh Krypto ke Fortress of Solitude untuk terapi energi matahari. Di sana, dia kemudian menyaksikan hologram Jor-El dan Lara yang berisi pesan belas kasihnya. Tapi rupanya pesan tersebut tidak lengkap, dan Lex Luthor yang berhasil masuk ke Fortress of Solitude diam-diam meretas pesan tersebut dan mencuri Krypto dari sana. Lex Luthor kemudian membocorkan segmen tersembunyi dari pesan Jor-El yang ternyata berisi perintah untuk menguasai bumi dan memperbanyak keturunan Krypton. Publik pun akhirnya berbalik melawan Superman, memicu kejatuhan kepercayaan besar-besaran dan akhirnya Superman ditangkap atas alasan keamanan nasional. Luthor kemudian memasukkan Superman ke dalam penjara di Pocket Dimension bersama dengan Metamorpho yang menggunakan Kryptonite buatannya untuk melemahkan Superman. Namun kematian warga sipil oleh permainan Russian Roulette Lex Luthor membuat Metamorpho berubah pikiran dan akhirnya menyelamatkan Superman, yang kemudian dibantu oleh Mr. Terrific dan Lois Lane untuk kabur dari penjara Pocket Dimension tersebut. Superman pun akhirnya berhasil kembali ke Metropolis dan berhasil menutup celah Black Hole akibat dari kerusakan Pocket Dimension. Lalu kemudian Lois Lane dan Daily Planet berhasil membongkar kejahatan Luthor sehingga publik perlahan kembali percaya kepada Superman. Kira-kira seperti itulah ringkasan cerita dari film Superman ini. Impression gue dari film ini tuh terkesan fresh banget. Ini baru pertama kalinya saya melihat sisi kemanusiaan Superman itu sendiri di sini. DCU gue bilang is back on track. Menurut gue ini starting yang sangat bagus. Yang mana gue merasa di DCU, terutama Superman Henry Cavill itu, aksi yang ditunjukin itu tuh benar-benar menunjukkan sisi dewanya Henry Cavill. Kalau menurut saya itu cara bagi James Gunn untuk menunjukin bahwa Superman itu nggak se-perfect itu gitu. Sehingga dia punya bantuan lainnya yang membuat porsi cerita ini cukup untuk tiap-tiap karakternya. Ceritanya menurutku ini masih terlalu ringan, tapi bukan berarti itu jelek. Dari sisi cerita, Superman ini adalah superhero tetapi punya sisi kelemahan. Dan itu James Gunn juga mempelajarin Christopher Reeve. Kalau tidak salah yang waktu Superman 2 dan 3 itu menceritakan sisi kelemahan tapi dari sisi Clark Kent-nya. Sedangkan untuk yang saat ini mengangkat kelemahan dari Superman-nya. Tapi kalau untuk Clark Kent-nya itu spotnya sedikit. Satu hal yang perlu kita catat dalam film Superman ini, akhirnya James Gunn mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang dari karakter Superman, yaitu rasa harapan. Sejak era Snyderverse, sosok Superman sering terasa berat, muram, dan terlalu terjebak dalam dilema eksistensial. Tapi kali ini, James Gunn menyajikan Superman dengan pendekatan yang penuh dengan cahaya, baik itu secara visual maupun secara emosional. Dunia yang dibangun dalam film ini terasa jauh lebih hidup. Metropolis kelihatan cerah, kelihatan hangat, dan terbuka. Tidak ada lagi filter abu-abu yang menenggelamkan semangat, yang digantikan oleh palet warna yang terasa lebih optimis, seperti membuka jendela setelah hujan panjang selama beberapa pekan lamanya. Jokes maupun komedi yang dihadirkan dalam film ini juga disajikan dalam porsi yang cukup pas, tanpa melecehkan momen-momen misterius, dan justru membantu menegaskan sisi manusiawi dari para karakter itu sendiri. Yang paling penting sebenarnya adalah film ini tidak malu-malu untuk menunjukkan bahwa Superman adalah simbol dari harapan, melalui tindakan-tindakan kecil, menolong makhluk-makhluk yang kecil, bersikap lembut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, senyumannya pun kepada orang-orang yang ditolong juga menyimbolkan harapan, dan bahkan itu terjadi pada saat ancaman besar sedang mereka hadapi. Ada nuansa kasih sayang yang jarang kita temui dalam film-film superhero modern yang dimasukkan oleh James Gunn ke dalam film ini.
David Corenswet sebagai Superman berhasil menjadi pusat gravitasi dalam film ini. Wajahnya memancarkan ketulusan, gesturnya grounded, dan ketika dia berbicara, ada kesan bahwa ini adalah seseorang yang benar-benar peduli kepada manusia. Bukan cuma sekedar kuat, tapi juga lembut, dan disitulah sebenarnya letak kekuatan utama dari penampilannya. Tapi meskipun saya sangat mengapresiasi penampilan Corenswet dalam film ini, saya juga merasa masih ada ruang untuk pertumbuhan dari karakternya, terutama untuk membedakan identitas Clark Kent dan Superman. Corenswet memang menyatu secara halus dalam dua peran itu. Tapi masalahnya kadang-kadang kita mendapatkan Clark Kent-nya masih terlalu Superman. Kita bisa melihat aura heroik itu masih menempel ketika dia menjadi Clark Kent, entah lewat postur tubuhnya, intonasi bicaranya, atau tatapan matanya. Clark-nya belum benar-benar bersembunyi di balik sosok biasa. Berbeda dengan Christopher Reeves yang bisa berganti dari Clark Kent ke Superman hanya dengan melepas kacamatanya saja, dan kita langsung merasa sedang melihat dua orang yang berbeda. Christopher Reeves berhasil menciptakan ilusi sempurna antara dua persona tanpa ada embel-embel penjelasan kacamata hipnotis dan segala macam. So you know about the hypnoglasses. Now she does. Dan sebenarnya inilah yang menjadi harapan saya kalau misalnya nanti ada film sequelnya. Corenswet diberikan ruang untuk mengeksplorasi sisi canggung, sisi jenaka yang tidak mencolok dari Clark Kent agar dualitas itu terasa jauh lebih tajam dibandingkan di film pertama ini. Knowledge is worth many sacrifices. That isn't one of them. Very funny, Lois. Sementara itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya akhirnya benar-benar percaya bahwa Lex Luthor itu adalah seorang ilmuwan gila. Nicholas Hoult memainkan karakter ini bukan sebagai villain generik yang sekedar membenci alien, tapi sebagai pribadi yang obsesif, yang jenius, manipulatif, dan berbahaya karena kecerdasannya sendiri. Ada kesan bahwa Lex Luthor dalam film ini bukan hanya ingin mengalahkan dan menyingkirkan Superman dari bumi, tapi juga membuktikan bahwa kecerdasan manusia masih harus menjadi kekuatan dominan di dunia. Motivasinya terasa relevan dengan dunia nyata, terutama ketika kita melihat figur ilmuwan narsistik yang merasa punya jawaban untuk segalanya. Nicholas Hoult memberikan Lex Luthor nuansa yang tidak hanya licik tapi juga mengganggu. Ini bukan sekedar tokoh jahat, tapi seorang pemikir ekstrim yang percaya bahwa dia sedang menyelamatkan umat manusia dari mitos palsu yang bernama Superman. Menurut saya, ini adalah salah satu versi Lex Luthor terbaik yang pernah muncul di layar lebar. Premis film yang disampaikan oleh James Gunn sendiri itu bahwa Superman itu kindness in a world that thinks of kindness as old-fashioned. Superman itu adalah sebuah representasi dari kebaikan, di mana dunia melihat kebaikan itu adalah hal-hal yang sudah nggak zaman, sudah kuno. Ternyata kindness dari Superman itu tidak dijadikan hal yang digunakan untuk menyelesaikan konfliknya. Justru konfliknya itu diselesaikan karena Lex Luthor lengah aja. Pak, jadi memang motivasi si Lex Luthor dari awal itu adalah hanya karena iri. Kalau di komik kan si Lex itu benci kepada Superman karena ketika dia pertama kali datang ke kota Metropolis kan udah dianggap sebagai orang terkuat. Sedangkan Lex ketika dia udah punya jalur yang sama sebagai orang paling kaya, dia nggak pernah dihargai. Bahwa meskipun di sini Lex Luthor terkesan rasis kepada ras Superman ya, di sisi lain Superman mengatakan dia tuh juga manusia gitu. Dia juga kadang berbuat salah, kadang juga kalah, kadang juga bangun pagi dengan nggak tahu berbuat apa gitu. Itu yang sangat berhasil disampaikan gitu loh. Sebelum ini dirilis, ada banyak kekhawatiran bahwa film ini tidak akan berhasil karena kehadiran begitu banyak karakter, terutama untuk Justice Gang. Tapi setelah menonton film ini, saya malah merasa bahwa kehadiran Justice Gang yang terdiri dari Guy Gardner, Hawkgirl, dan Mr. Terrific, dan juga ada Metamorpho nanti yang ikut bergabung terakhir, tidak memecah fokus, melainkan menguatkan narasi. Daripada hanya menjadi cameo yang mengganggu, mereka hadir sebagai wajah alternatif harapan, representasi kepercayaan kepada superhero lewat cara, nilai, dan moral yang berbeda dari Superman. Di satu sisi, Superman adalah simbol integritas dan harapan universal. Namun, lewat Justice Gang, film ini menunjukkan bahwa dalam dunia nyata, kepercayaan itu bukan nilai mutlak, tetapi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Ketika mereka bertindak independen, kita diingatkan bahwa tidak semua heroisme itu sama. Ada yang lebih brutal, ada yang lebih strategis, ada yang lebih pragmatis. Dengan cara ini, film Superman menciptakan dialog moral. Bolehkah Superman mempercayai mereka? Apakah masyarakat bisa mempercayai Superman tanpa perlu dipaksa? Dinamika ini muncul organik lewat konteks DCU yang sudah mulai berlapis. Justice Gang bukan hadir sebagai gangguan. Mereka adalah cermin sosial dari kompleksitas kepercayaan dalam dunia metahuman. Where's the dog?
dog. The dog, loser! You took the dog! Lantas bagaimana dengan pacing atau ritmenya? Harus diakui film ini memang memiliki pacing yang cukup padat dengan eksposisi yang singkat. Namun saya ingin meng-highlight dua momen yang begitu memikat dalam film ini. Yang pertama adalah adegan interview Clark dan Lois, di mana adegan ini terasa seperti suspense ringan, dialog personal yang mengalir secara alamiah, secara natural, tanpa drama kejar-kejaran, atmosfernya intimate, dan membuat penonton benar-benar bisa terhubung dengan Clark Kent sebagai Superman dan juga sebagai manusia biasa, serta Lois Lane sebagai seorang jurnalistik yang memiliki integritas dan kritis yang cukup tajam. Russell Brosnahan tampil menawan dalam adegan ini, di mana dia berhasil mempersonifikasi Lois Lane untuk mewawancarai Superman tanpa harus terganggu bias kecintaannya terhadap Superman. Momen yang kedua yang pengen saya highlight adalah percakapan singkat yang penuh dengan tekanan ideologis. Superman di Luthor Corps meluapkan amarahnya kepada Lex Luthor melalui verbal, di mana dia mengatakan, They've always been wrong about me. I get scared, but that is being human, and that's my greatest strength. Melalui visual dan dialog terbentang luas jarak moral di antara keduanya. Adegan ini sangat introspektif, ngehook karena berisi pertaruhan moral dan ideologi yang kemudian akhirnya diganggu oleh Krypto yang menghajar Luthor, yang akhirnya memecah momen ini dengan jedah yang sebenarnya terasa pas-pas aja. Intinya, meskipun keseluruhan cerita ini bergerak cepat, ada banyak adegan yang mampu mencuri perhatian dengan pacing yang berbeda, lebih perlahan tapi terasa berat dan tepat. Dan di sini saya meng-highlight dua adegan tersebut yang sebenarnya sangat jauh dari konteks film superhero. This is on the record, Superman. Okay, well, not the part where I said that. Yes. Kekhawatiran lainnya adalah tentang sinematografi dan visual effect, karena jauh-jauh hari sebelum film ini dirilis secara publik sudah ada banyak banget kekhawatiran tentang hal ini. Namun rupanya setelah film ini dirilis, film ini mampu menampilkan efek visual siang hari dengan rapi. Pertempuran di Metropolis, aksi Hammer of Boravia, sampai intervensi Justice Gang itu terlihat sangat meyakinkan di siang hari di bawah terik matahari di kota Metropolis. Kejutan anomali malah datang dari Pocket Dimension yang minim cahaya, yang seharusnya menjadi puncak efek science fiction, namun malah terasa kedodoran, kurang impresif, dan memecah mood visual yang sebenarnya sudah solid terbangun sejak awal. Memang terasa tidak konsisten. Visual daylight-nya itu kuat, jernih, dan untuk banyak VFX artis, termasuk yang sebelumnya skeptis, ini menjadi bukti bahwa masih ada yang bisa dilakukan di light scene seperti ini. Sementara untuk di Pocket Dimension-nya malah menciptakan ekspektasi besar tapi hasilnya kurang matang. Ini menjadi anomali dalam konteks kualitas film, terutama untuk film superhero seperti Superman ini. Superman sama Mr. Terrific melawan Ultraman sama The Engineer yang di lapangan tuh, oh my god, itu memorable banget buat saya. Terus yang kedua itu Guy Gardner yang tangannya itu yang pertama opening, karena di opening tuh kayak super. James Gunn tuh benar-benar bring up the character vibes gitu dengan Superman yang gua kenal. Sebagai bocil dulu kan Superman benar-benar ngasih harapan gitu kan. Benar-benar humanis, dia benar-benar kayak ngayomin masyarakat. Waktu lagi ngelawan kaiju aja dia gak mau nyakitin kaijunya kan. Salah satu plot yang disajikan dalam film ini adalah konflik Boravia dan Jarhanpur, yang bukan hanya sekedar latar konflik fiktif, tapi ini merupakan refleksi geopolitik masa kini. Sangat mirip seperti konflik Israel Palestina. Tentara canggih menyerang rakyat sipil yang tidak bersenjata, dibungkus retorika keamanan nasional dan intervensi kemanusiaan di tengah sorotan media. Boravia sebagai negara modern mendapatkan dukungan militer besar yang menggambarkan agresor yang dipandang sah oleh dunia, sementara Jarhanpur, negara miskin, mendapatkan agresi yang dipandang tidak adil, yang kemudian menimbulkan simpati kemanusiaan. Superman hadir sebagai simbol intervensi moral. Dia memilih menolong yang lemah meski secara politik hal itu sebenarnya rumit dan kontroversial. Melalui Superman, film ini mengangkat pesan kuat tentang kemanusiaan yang harus dikedepankan, bahkan dalam konflik yang politis. Ini mengaitkan karakter Superman dengan konteks global yang menjadikannya sebagai corong harapan sekaligus suara moral dunia.
Meskipun film Superman ini bukan film origin, saya merasa ada satu aspek penting yang dilewatkan oleh James Gunn, yaitu bagaimana dunia di sekitar Clark Kent merespon ketidakhadirannya, khususnya di lingkungan kerjanya di Daily Planet. Sebagai jurnalis, Clark Kent ini bukan hanya profesi tempelan. Dalam banyak versi komik, dia adalah wartawan yang cerdas, kritis, dan punya integritas yang tinggi, bahkan tanpa kekuatannya. Namun, dalam film ini, kita nyaris tidak pernah melihat bagaimana reaksi koleganya seperti Perry White atau Jimmy Olsen ketika Clark Kent menghilang di tengah momen penting, atau bahkan ketika Superman ditangkap oleh Lex Luthor dan dimasukkan ke dalam Prison Realm. Bukankah akan menarik kalau kita bisa melihat Perry White panik mencari Clark Kent ketika deadline-nya mepet, atau Jimmy Olsen yang mempertanyakan kehadiran Clark Kent? Adegan-adegan kecil seperti itu bisa membangun ilusi identitas ganda Clark Kent secara lebih meyakinkan. Kita bisa memakai perbandingan dengan membayangkan dinamika yang terjadi seperti J. Jonah Jameson yang terus menuntut foto Spider-Man dari Peter Parker ketika Spider-Man sedang sibuk untuk menyelamatkan kota dari ancaman. Hal semacam ini bukan cuma lucu, tapi juga memperkuat jarak antara persona sipil dan superheroik yang tentu saja memberikan warna kepada kehidupan sehari-hari karakter utama. Lebih jauh lagi, kehadiran Clark Kent di kantor berita seharusnya bisa menunjukkan bagaimana dia berinteraksi untuk menyampaikan ide, menyelidiki kasus, dan bahkan memperlihatkan keberpihakannya kepada suara minoritas yang semuanya dilakukan tanpa perlu menggunakan kekuatan super. Disinilah letak keindahan dualitas Superman sebenarnya, yang tidak hanya menyelamatkan dunia dengan otot, tapi juga lewat kata-kata. Dan dengan menunjukkan bahwa kolega-koleganya tidak tahu siapa dia yang sebenarnya, tapi tetap menghargainya sebagai jurnalis yang berdedikasi, maka konflik identitas yang menjadi esensi karakter dari Clark Kent pun harusnya bisa tereksplorasi lebih kuat. Sayangnya, yang menjadi kelemahan dalam film ini memang adalah kurangnya ruang untuk Clark Kent bisa berkembang, yang bisa mempertajam dualitas antara Clark Kent dan Superman. Film ini tuh dibuka bukan dengan Superman yang super, tapi Superman yang kalah gitu. Menurut saya itu satu keunikan yang beda lah dari film Superman yang pernah ada, dan juga dari film superhero lain. Adegan Superman-nya dibawa ke rumahnya yang di desa itu seseorang yang super banget, tapi di hadapan pas sama makenya tuh dia justru kelihatan kayak masih butuh support dari keluarganya gitu. Apalagi yang pas di akhir banget tuh bakal muterin rekaman dari orang tuanya, tapi yang diputar tuh justru rekaman pas sama makanya. Menurut saya itu tuh sesuatu yang sangat keren banget lah, indah banget buat filmnya. Salah satu keputusan yang paling mengejutkan dan bisa dibilang paling beresiko sebenarnya yang diambil oleh James Gunn dalam film ini adalah mengubah secara fundamental fungsi dari warisan pesan Jor-El dan Lara kepada Kal-El. Dalam banyak versi, terutama versinya Richard Donner dan adaptasi animasi, hologram Jor-El selalu hadir di Fortress of Solitude sebagai figur kebapakan, figur bijak, dan menjadi fondasi nilai-nilai moralnya Kal-El di bumi. Namun dalam film ini, kita dihadapkan kepada sebuah twist besar. Jor-El tidak menitipkan pesan moral universal, melainkan perintah yang sangat mengganggu secara etika, yaitu agar Superman menjadi penguasa bumi dan memperbanyak keturunan dengan sebanyak mungkin wanita demi mengembalikan kejayaan Krypton. Bagi saya, ini bukan sekedar plot twist liar, ini adalah guncangan ideologis yang disengaja. Film ini tidak serta-merta menjadikan Jor-El sebagai villain, tapi menyuguhkan gambaran bahwa bangsa Krypton itu bisa arogan, bisa supremasis, dan bisa berpotensi kolonialis. Ini membuat pertanyaan soal identitas Superman menjadi jauh lebih rumit. Apakah saya harus menjadi seperti mereka, atau seperti yang saya bangun sendiri di bumi ini? Dan disitulah letak keindahannya. Clark Kent tidak sekedar mengalami krisis identitas internal, tapi juga krisis warisan. Bahkan bukan hanya dia, masyarakat dunia juga kehilangan kepercayaan kepada Superman. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Superman itu pahlawan atau penjajah? Bahkan kita, penonton, juga sempat ikut digiring untuk meragukan moralitas tokoh utama kita sendiri. Film ini sukses menembus dinding keempat lapisan emosional yang membuat para penonton juga ikutan ragu dan cemas. Apakah ini pesan asli dari Jor-El? Atau pesan ini dimanipulasi oleh Lex Luthor? Kan kayaknya nggak mungkin dia seperti itu. Dan inilah yang akhirnya membuat payoff-nya begitu kuat di akhir ketika Clark Kent memilih untuk menolak semua itu. Dia tidak ingin menjadi dewa, dia tidak ingin menjadi Krypton kedua, dia hanya ingin menjadi orang baik. Pilihannya yaitu membebaskan dirinya dari takdir. Dan pada akhirnya terlepas dari beban citra sebagai pahlawan yang sempurna. Disinilah film ini menjadi semakin cerdas. Dia tidak sekedar menyentuh tema identitas, tapi juga memberikan kritik metatekstual terhadap cara Superman selalu disalahpahami, baik itu oleh dunia di dalam film maupun oleh sebagian penonton di dunia nyata. Puncak itu
ada di adegan konfrontasi Superman dan Lex Luthor seperti yang saya ceritakan tadi, ketika Clark Kent meledak dalam amarahnya, bukan karena fisik, tapi karena beban persepsi. Dialog itu bukan hanya dialog untuk Lex Luthor, tapi juga untuk kita para penonton, untuk masyarakat yang meragukannya, untuk para tokoh dunia dalam film ini. Bahkan bisa dibilang juga pesan terselubung untuk kelompok fanbase tertentu yang kalian tahu sendiri, yang memaksakan satu versi Superman sebagai yang paling benar. Perlu diingat, dalam sejarah komik, Superman memang sering mengalami retcon. Ada versi yang menggambarkannya sebagai dewa, bahkan diktator, seperti yang pernah diceritakan dalam komik Injustice Gods Among Us. Dan tentu saja, Zack Snyder tidak salah dalam hal interpretasi. Tapi James Gunn juga tidak salah dan lebih memilih pendekatan lain, yaitu mengembalikan Superman ke akar moralnya. Bukan sebagai alien yang merasa superior, tapi sebagai manusia pilihan yang memilih untuk menjadi baik bukan karena takdir, tapi karena empati. Dengan meruntuhkan warisan atau legacy Jor-El yang selama ini dianggap suci, film ini kemudian membuka ruang bagi Clark Kent untuk membangun dirinya sendiri, bukan sebagai titisan harapan Krypton, tapi sebagai simbol harapan bagi umat manusia, yang mana warisan itu sebenarnya berasal dari Machen dan Paken. Jujur saya mau bahas musiknya sih, Bang. Yang sebelumnya kan Man of Steel sama Hans Zimmer gitu ya. Kalau kata saya Hans Zimmer lebih nyatu, Bang, pas adegan berantem sama si musiknya tuh. Kalau yang sekarang tuh kan John Murphy ya, and Superman ngambil yang sama John Williams. Makanya siapa yang diambil itu ngerasain gitu ya. Ini kira-kira nyatu nggak sih nih adegan musik sama itu? Kalau kata saya sih masih kurang, masih bagus Man of Steel, Bang. Musiknya kurang melebur aja gitu. Salah satu aspek yang paling menyentuh dari film Superman ini sebenarnya adalah bagaimana John Murphy berhasil menggubah ulang tim song klasik karya John Williams untuk Superman. Bukan sekedar untuk penghormatan, tapi juga sebagai jembatan emosional antara masa lalu dan masa kini. Tim song ini dengan nada pembukaannya yang megah dan menjulang itu bukan cuma sekedar musik latar saja, tapi juga merupakan simbol harapan, semangat, dan kepahlawanan yang tidak akan pernah tergoyahkan, yang selama puluhan tahun melekat kepada karakter Superman. Begitu tim song ini dimainkan, mungkin banyak di antara penonton yang langsung terhubung dengan inner child mereka, mengingat memori masa kecil ketika pertama kali mengetahui Superman terbang di layar lebar atau di layar kaca, karena film ini sering banget diputar di layar TV. Lalu kemudian gubahan John Murphy memperbesar orkestrasinya, yang memberikan rasa grande yang sesuai dengan skala adaptasi zaman sekarang, tanpa menghilangkan esensi kehangatan dan keajaiban dari versi aslinya. Beda dengan pendekatan Hans Zimmer di era Man of Steel yang mengusung tema yang gelap, yang berat, dan penuh dengan ketegangan eksistensial. Tim song di filmnya James Gunn ini dengan tegas mengembalikan karakter Superman sebagai sosok yang uplifting, yang menyinari, bukan membebani. Pendekatan yang dilakukan oleh Hans Zimmer dalam film Man of Steel sebenarnya juga tidak salah karena menekankan pencarian jati diri di dunia yang keras dan kejam. Sedangkan John Williams yang kini digubah oleh John Murphy mengangkat Superman sebagai simbol moral yang ideal. Tim songnya John Williams sendiri dibangun dengan nada dasar mayor yang terang dan optimis, yang tentu saja penuh dengan semangat, kemuliaan, dan juga harapan besar. Lalu John Murphy mengaransemen ulang tim legendaris tersebut dengan menurunkan tonalitasnya, alias nada dasarnya atau key-nya, ke sesuatu yang lebih rendah dan gelap, yang menambahkan sintetis elektronik, dentuman gitar elektrik, sampai kepada tekstur suara yang jauh lebih atmosferik. Hasilnya, musik yang dulunya terasa seperti deklarasi kemenangan, kini menjadi lebih dalam, lebih introspektif, meskipun sedikit lebih murung. Tentu saja, tim song ini memperkuat perubahan cerminan karakter Superman itu sendiri, yang ingin disampaikan oleh James Gunn di eranya yang sekarang. Sejujurnya ada beberapa momen yang saya harap bisa muncul dalam film ini, bukan sebagai tuntutan, tapi lebih kepada sekedar rasa rindu akan icon-icon lama Superman. Misalnya adegan Clark Kent membuka kemeja untuk menyingkap logo S di dadanya, adegan ikonik yang sudah menjadi semacam ritual di setiap iterasi Superman yang ada, atau versi modern dari adegan berubah dari pintu putar yang dulu menjadi simbol bahwa Clark Kent dan Superman itu berasal dari dua dunia dalam satu tubuh. Bahkan untuk soal kostumnya sendiri, saya merasa kali ini tampilannya memang agak kostum banget, kurang menyatu dengan tubuh kekar sang aktor seperti yang biasa kita lihat di versi-versi sebelumnya. Tapi saya tahu semua itu bukan bagian dari kritik ya. Itu bukan soal salah atau benar, tapi soal ekspektasi saja. Dan ekspektasi itu wajar karena Superman sudah menjadi bagian dari banyak ingatan kolektif kita. Jadi meskipun film ini mengambil arah yang baru, saya tetap menyimpan harapan kecil suatu hari nanti kita bisa melihat kembali momen-momen klasik tersebut dalam versi baru yang tetap menghormati legacy lamanya. Ratingnya
9,8 karena ada Isabel. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin postingan komunitas, sekedar pengen tahu aja apa sih yang menurut kalian kurang dari film Superman ini. Tapi ternyata responnya beragam banget. Ada yang jawab serius, ada yang sinis, bahkan ada juga yang menganggap saya licik, seolah-olah ingin menjatuhkan film ini. Padahal sama sekali bukan itu niat saya. Justru saya berterima kasih buat semua orang yang sudah berkomentar dan juga sudah ikutan join live yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Karena setelah saya baca-baca dan setelah mendengarkan, jujur aja ternyata saya malah banyak tidak setujunya. Dan buat saya ini adalah sebuah film yang sangat menyentuh, terasa sangat manusiawi. Bahkan ya saya tahu Superman di film ini sering banget kalah, dan itu bisa bikin banyak orang merasa kalau karakternya jadi downgrade dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Tapi menurut saya justru itu bagian dari konsekuensi moral yang sangat kuat. Superman di sini memilih untuk kalah jika itu berarti bisa menyelamatkan orang tanpa korban berjatuhan. Dan keputusan mulia itulah yang terus-menerus dieksploitasi oleh Lex Luthor sampai akhirnya Superman terlihat lemah. Padahal yang dia lakukan itu justru bentuk keberanian tertinggi, yaitu menahan diri demi orang lain. Ulasan ini tidak berisikan detail penjelasan teknis yang sangat menjelimet kalau mau diceritakan. Lagi pula saya bukan filmmaker dan mungkin akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan melalui video ini. Tapi tidak masalah, semua pendapat valid untuk sebuah karya film, baik itu kalian yang suka maupun kalian yang tidak suka. Oleh karena itu, saya pengen tahu pendapat kalian tentang film Superman di kolom komentar di bawah. So, it's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe, and until next time. Harus duduk di kursi empuk untuk jatuh cinta pada cerita, walau layar jauh dari mataku, setiap frame tetap bicara. Ku beri semua, bukan setengah hati, satu ulasan, satu nyawa ku bagi. Lewat sinyal yang kadang tersendat, ku kirim cinta yang hangat.